सीता मैया तुम दोनों को सदा सुखी रखे। Setelah pernikahan Arpita dan Sundar selesai dilakukan, Imli dan Aryan mengantar Miti di halte bus untuk pulang ke Pangdandia. Di sana Miti mengungkapkan betapa beruntungnya Imli mempunyai suami Aryan yang selalu memberikan dukungan dan cinta. Sebelum pergi, Imli dan Aryan memberi ponsel untuk Miti. बर्तन गरम है, घी डाल दे. Sementara Bibi Nila tampak menelepon seseorang untuk menjalankan rencana jahatnya. Apalagi yang akan dia lakukan untuk membuat drama baru di keluarga Ratore? Saat dalam perjalanan pulang, kebetulan di tengah jalan Imli dan Aryan dihentikan oleh rombongan arak-arakan yang sedang melakukan pemujaan, dengan diiringi musik dan tarian. Bukan Imli namanya, jika tidak tertarik ingin ikut serta menari dalam kerumunan tersebut. Bahkan dia mengajak Aryan, memintanya menari dengan membuang semua status dan egonya ikut bersamanya menari. Sementara di rumah, Arpita meminta sedikit uang kepada Narmada, untuk dia gunakan bersedekah memberi makan orang-orang tidak mampu. Ketika Arpita akan mengambil uang di loker, tampak Bibi Nila sudah berada di sana mencuri uang. Mengetahui Arpita masuk, Bibi Nila bersembunyi di samping lemari. Arpita, melihat sejumlah uang di loker telah hilang, Aryan menari bebas bersama Imli dengan kelompok para pemuja. Tanpa asap mengepul di sekitar mereka, membuat Aryan merasa tidak nyaman, lalu dia pergi. Terlihat seorang wanita misterius membawa pot asap menuju ke arah Imli. Asyik menari, Imli tak sengaja menabrak seorang pendeta, memperingatkannya untuk berhati-hati karena ada pemuja lain di sekitarnya. Selain itu, pendeta memperingatkan Imli bahwa kebahagiaannya tidak akan bertahan lama. Lebih lanjut, pendeta memberitahu Imli untuk tertawa terbahak-bahak, tetapi jangan pernah menganggap kebahagiaan sebagai sesuatu yang kekal, karena tidak ada yang kekal dalam hidup. Jika ia merasakan kedamaian dalam hidup, itu justru adalah tanda badai akan datang. Imli menjadi bingung dengan apa yang pendeta ucapkan, meminta pendeta untuk berbicara dengan jelas, namun pendeta memperingatkannya bahwa ia mungkin akan kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Lagi-lagi, tampak seorang wanita misterius berjalan tanpa peduli dengan kendaraan yang menuju ke arahnya. Yang anehnya, kendaraan justru mengubah arah ketika melihatnya. Pada saat yang bersamaan Imli mencari Aryan tapi tidak menemukannya. Pranam Jiji, lao, कीमत लेने आए. Seorang preman suruhan Bibi Nila datang di kediaman Ratore. Kebetulan Arpita yang menemuinya. Preman tersebut mengira Arpita adalah Bibi Nila, meminta uang untuk menghabisi Imli. Untung Nila segera keluar sehingga rencana jahatnya mampu dia tutupi. Kembali ke Imli yang masih mencari Aryan. Mobil-mobil berjalan dari kedua sisi hendak menabraknya. Tapi lagi-lagi seorang gadis misterius menghentikannya tepat waktu. Imli bertanya, siapa wanita misterius tersebut? Tidak menjawab, wanita tersebut meminta Imli agar tidak panik dan menawarkan Imli minum. Selanjutnya wanita misterius itu meminta Imli santai, menarik napas dalam-dalam, dan membayangkan orang yang dia cari dengan mata tertutup. Tak lama kemudian, saat Imli membuka mata, dia melihat Aryan di depannya menyeberang jalan. Siapa sebenarnya wanita sakti ini? Imli merasa jengkel dengan Aryan karena tiba-tiba menghilang seperti Tuan India. Aryan pun menjelaskan bahwa dia pergi dari kerumunan karena tidak tahan terhadap bau asap yang seolah mencekiknya. Gadis misterius berjalan ke arah mereka, memberitahu Aryan jika Imli mengkhawatirkannya. Sontak Aryan terkejut melihat wanita misterius itu, yang tak lain adalah Jyoti, teman semasa kuliahnya. I'm good, how are you?
Aryan memperkenalkan Jyoti kepada Imli dan memperkenalkan Imli sebagai istrinya. Jyoti mengungkapkan bahwa dia sudah tahu semuanya karena diam-diam. Si Jyoti ini sudah beberapa hari mengawasi mereka, bahkan tanpa sepengetahuan siapapun. Jyoti datang saat pernikahan Arpita dan Sundar. क्या बच गई? Sementara Nila mendapat kabar bahwa Imli lolos dari kecelakaan karena diselamatkan oleh seorang gadis. Nila marah menuntut pada para preman suruhannya untuk mengembalikan uang karena gagal menghabisi Imli. Nila dengan keyakinannya mengatakan jika seorang gadis telah menyelamatkan Imli, itu berarti gadis tersebut pasti akan ikut campur antara Aryan dan Imli. Nila penasaran siapa gadis baru ini. I knew it तुझे याद नहीं होगा. Kembali ke Jyoti, menunjukkan sebuah catatan yang dia dan Aryan tulis saat acara perpisahan kuliah, yang kebetulan pada acara tersebut keduanya memenangkan kompetisi. Di dalam kertas tulisan itu, mereka berdua menulis sebuah harapan. Jyoti menulis afirmasi agar Aryan mendapat pasangan hidup sempurna, cerdas, dan cantik. Jyoti juga berdoa agar alam semesta memberi mereka berdua pasangan hidup terbaik, dan jika mereka tidak menemukan pasangan hidup, sampai mereka berusia 30 tahun, maka mereka akan menikah. Sambil menatap Imli, Aryan menegaskan bahwa benar, dia sekarang telah mendapat pasangan hidup yang sempurna. Kemudian Jyoti menceritakan sedikit kehidupan pernikahannya. Nasibnya buruk karena bercerai, suaminya berselingkuh. Sambil menatap Aryan, Jyoti mengatakan mungkin saat ini dia mencari seorang laki-laki yang ada dalam diri suami Imli. Maka dari itu takdir membuatnya bertemu Aryan dan Imli sekarang. पर यूनिवर्स मेरी बात सुनता है ना, तो इसलिए तो आज ऐसे तुम दोनों से मिला दी. Setelah berbicara cukup lama, Jyoti hendak berpamitan menuju hotel tempat dia menginap. Bukan Imli namanya jika tidak berhati baik, bersikeras, memaksa Aryan agar Jyoti diperbolehkan tinggal di rumah mereka. खराब तो तेरी इंग्लिश है सुंदर. Sementara, Sundar bersiap untuk wawancara kerja. Dia merasa panik karena bahasa Inggrisnya buruk. Sebagai istri, Arpita mendukungnya agar lebih percaya diri saat nanti wawancara kerja. Lagi-lagi nenek sihir Nila datang mempermalukan Sundar dengan merendahkannya.